pagi Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tapi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Rika sedikit. Banyak hal ya yang mau diceritakan dengan saya. Begitulah. Oke, Bu Suri. Baiklah, sesuai dengan perjanjian kita, kesepakatan kita sebelumnya, hari ini saya datang ke sini sebagai pengamat dari Bu Suri yang akan melakukan kegiatan coaching. Nah, hari ini Bu Suri kan akan menjadi coach. Nanti ada rekan Bu Suri yang akan menjadi coaching. Bagaimana Bu Suri sudah menyiapkan diri dengan baik? Sudah Bu Rika, saya sudah koordinasi dengan Bu Kar. Beliau nanti ingin mendiskusikan sesuatu juga dengan saya. Nanti sekalian Bu Rika nanti amati ya apa yang saya lakukan. Oke, baik. Nanti kan saya sebagai pengamat akan mengobservasi Bu Suri. Nah, sebelum Bu Suri melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Antara lain yang pertama, nanti dalam kegiatan Bu Suri melakukan kegiatan coaching ini, saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian. Di mana rubrik penilaian itu ada 4 kriteria Bu Suri. Yang pertama, dari paling rendah kurang baik, terus cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, saya harapkan kegiatan coaching Bu Suri ini mendapatkan nilai yang maksimal sangat baik seperti itu. Tapi saya yakin Bu Suri pasti melakukan yang terbaik. Saya akan berusaha meningkatkan apa yang saya miliki, tapi tetap Bu Rika nanti mengamati ya dan berikan masukan kepada saya. Oke, baik, tentu saja. Nah, Bu Suri, sebelum dimulai, saya ingin bertanya juga, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada saat kegiatan coaching Bu Suri hari ini apa kira-kira? Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan? Iya, saya ingin rasa itu loh Bu. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Itu yang ingin saya saya rasa saya masih perlu untuk meningkatkan kompetensi itu. Ada lagi apa lagi misalnya? Itu saja Bu. Oh, itu saja. Oke. Nah, berarti satu kompetensi itu mendengarkan dengan rasa, berarti kompetensi itu yang nantinya secara spesifik yang akan Bu Suri kembangkan. Nanti kompetensi itu yang nanti akan saya observasi. Benar seperti itu? Iya, betul Bu Rika. Oke, baiklah Bu Suri. Nah, Bu Suri akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi Bu Suri itu apa? Ibu, menurut Bu Suri, jika Bu Suri sudah berhasil mengembangkan mendengarkan dengan rasa, apa indikatornya yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah tercapai? Ya, saya inginnya semua kompetensi dari rasa itu saya bisa melakukannya dengan ya hampir sempurna lah kalau ini, sehingga saya coaching saya nanti yang akan saya coaching itu benar-benar menemukan solusinya dengan baik gitu dari dirinya sendiri, dan saya sebagai coach itu bisa menggali dengan baik. Oke, berarti jadi jika si coach sudah berhasil menemukan caranya dia memecahkan masalah, berarti itu sudah menunjukkan ketercapaian dari kompetensi Bu Suri, yaitu mendengarkan dengan rasa, ya. Karena memang benar sekali mendengarkan dengan rasa, Bu Suri harus fokus pada coachnya. Bu Suri harus merangkum apa yang diutarakan oleh coach, supaya menuntun coach tersebut, supaya coach tersebut bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Betul Bu Rika, seperti itu yang saya inginkan. Oke Bu Suri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sekarang kegiatan coachingnya. Kita bertemu dengan coachnya Bu Suri. Ayo. Selamat pagi Bu Suri. Aduh, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Gimana Bu Kar? Ada apa ini? Ini Bu, saya ingin ngobrol sedikit dengan Ibu. Itu masalah komunitas. Kan komunitas belajar kita itu sudah ada ya sekitar 2 bulanan lah Bu. Tapi ada sedikit masalah seperti itu Bu. Masalahnya itu seperti apa Bu Kar? Gini Bu, gini ya, setiap pertemuan dalam komunitas itu ada aja teman-teman komunitas yang nggak fokus itu Bu dengan kegiatan, ya sering main HP, ya artinya hanya sekedar datang duduk seperti itu. Jadinya kan ini melihatnya nggak enak gitu loh Bu. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Kalau saya tangkap tadi
kurang datang, duduk dan kurang terus gitu ya, Bu, ya? seperti itu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih kalau bukan ini kan ini kan kita coaching nih, ya ngobrol santai lah berdua gini. Yang ibu ingin dapatkan setelah kita melakukan sesi coaching ini seperti apa, Bu? Harapan saya sih, Bu, nantinya setelah kita ngobrol itu jadi saya dapat solusi. Jadi sih caranya saya bisa mengajak teman-teman itu dalam kegiatan itu lebih fokus. Artinya nanti mereka datang tidak hatinya ditaklukkan dulu sebentar, fokus dengan apa yang kita bicarakan saat itu. Teman-teman itu antusias, mungkin berbagi praktek baik, bertanya, atau pokoknya hadir sepenuhnya lah di kelas. Pengennya sih seperti itu saya. Jadi ibu saya tangkap tadi, ibu ini teman-teman ibu itu hadir sepenuhnya pada saat sesi komunitas itu, seperti itu ya. Baik. Kalau parameter dari mereka hadir sepenuhnya itu seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya sih hadir sepenuhnya itu ya paling tidak ada kontak mata lah gitu lah. Terus HP itu artinya mereka tuh nggak fokus ke HP, tapi fokusnya ya memang ke kegiatan. Jadi siapa yang berkomunikasi, siapa yang bicara, mereka perhatikan. Jadi tidak begini, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang ada yang memang ingin di-sharingkan, mereka sharing. Atau kalau memang ada yang mau ditanggapi, maka tanggapi, seperti itu. Jadi tidak hanya datang, duduk, sibuk dengan diri sendiri. Baik Buka. Nah Buka, untuk mencapai itu kira-kira sejauh ini apa yang sudah Buka siapkan, yang sudah terjadi ya, yang Buka sudah siapkan itu seperti apa? Kalau selama ini sih kita kan artinya meluangkan waktu untuk komunitas itu, kita sudah ada kesepakatan di awal. Kita ketemunya itu dua kali dalam sebulan. Nah, itu kita lakukan setelah jam mengajar. Jadi sudah ada sih kesepakatan awal seperti itu. Jadi kita ketemu, kita ngobrol setelah jam mengajar, kemudian di ruang guru seperti itu. Jadi persiapannya itu seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Kira-kira dari Buka tadi itu cerita permasalahannya, ada nggak hal-hal baik yang sudah mengarah untuk mencapai apa yang menjadi impian atau harapan Buka tadi? Kalau hal baiknya sih, kalau menurut saya kehadiran itu sudah bagus gitu. Artinya dari anggota komunitas yang 20 itu, ya setiap pertemuan itu 15 itu udah hadir gitu. Kan karena ada kegiatan-kegiatan, ya setidaknya 15 itu sudah hadir. Cuma ya permasalahannya seperti itu, saya kurang senangnya tuh karena mereka itu sibuk dengan diri sendiri, hadir cuma badan aja seperti ini. Jadi bukan yang hal baik itu dari segi absensi kehadirannya itu sudah. Yang sekarang Ibu mau kembangkan, yang harapannya Buka itu kira-kira Buka ada ide nggak bagaimana apa yang akan Buka lakukan sehingga nanti bisa membawa arah dari komunitas Buka itu seperti yang Buka inginkan. Kemarin sih saya sempat ngobrol sama sekretaris. Kayaknya gimana ya, mungkin karena capek itu kan habis ngajar, terus suasananya juga ngajar kan di kelas, terus kita ketemuan juga di ruang guru kan kelas juga seperti itu. Jadi kayaknya nyari suasana baru deh Bu, seperti itu. Kita pengennya makan siang mungkin bareng, kita nyari tempat di depan itu, nggak usah jauh-jauh, di depan sekolah kan ada warung makan, warung tempat cantok itu Bu.
kita ngobrol di sana. Itu rencananya seperti itu. Kita makan siang bareng sambil membahas kegiatan komunitas. Jadi bukan ingin biar apa yang tadi bukan harapkan dari teman-teman di komunitas itu dengan cara bukan mengajak mereka makan di depan sekolah ya. Oke. Keren-keren. Kira-kira apa lagi Bu yang akan Ibu lakukan? Tadi kan refresh. Mungkin kedua itu kita di awal pertemuan itu kita buat kesepakatan kali ya. Artinya gini loh, di awal kita datang kita buat kesepakatan dulu, HP itu ditaruhlah untuk sementara. Artinya kan biar kita lebih fokus masalah HP nanti yang habis komunitas seperti itu. Itu kesepakatannya kayaknya menurut saya. Jadi tadi saya bisa menangkap bukan ingin refresh keluar dan membuat kesepakatan dulu ya di komunitas sebelum melakukan diskusi. Kira-kira bukan dukungan apa yang bukan perlukan agar hal itu bisa bukan wujudkan? Dukungan ya tentunya izin dari ibu kepala sekolah. Artinya dia mengizinkan kita untuk ya keluar ya barang 1,5 jam 2 jam itu kita ngobrol sama guru. Nah, itu dukungan yang pertama. Yang kedua pastinya dukungan dari anggota komunitas kan, mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan komitmen dari teman-teman itu yang penting. Oke, baik-baik Bukan. Nanti dukungan seperti itu ya yang Bukan inginkan. Nah sekarang Bukan untuk kira-kira nih, Bukan udah bisa dari pembicaraan kita nih, apa yang Bukan rasakan? Nanti eksekusinya seperti apa? Nantinya sih, ini secepatnya sih Bu, nanti habis hari raya ini, mungkin saya dulu sama gitu ya, pengurus komunitas, mungkin buat jadwal dulu, buat rencana apa kegiatannya di mana, terus ya biar enak lah seperti itu. Jadi saya dengan ini dulu pengurus dulu, kita komunikasi dulu seperti itu. Oke, baik-baik. Nanti Bukan eksekusinya dengan cara seperti itu ya. Oke, Bukan. Nah, dari sesi coaching kita hari ini tuh kira-kira Bukan dapat nggak jawabannya? Bu, terima kasih banget ini Bu, dengan ngobrol sama Ibu yang tadinya saya kurang yakin sih dengan apa ide-ide dari teman-teman itu. Setelah ngobrol kayaknya bagus Ibu itu Bu. Nanti habis hari raya saya kumpul dulu dengan pengurus, kita buat rencana. Nanti kita akan adakan kegiatan komunitas itu keluarlah, walaupun tidak setiap kegiatan yang menjadikan refresh buat kesepakatan kelas. Baik Bukan. Nah, apa yang Bukan rasakan setelah kita ngobrol ini? Ada yang masih ingin Bukan bahas lagi? Karena sepertinya untuk saat ini sudah jadi, nanti mungkin kali saya pasti merepotkan itu. Nggak apa-apa sih Bukan. Nanti untuk progresnya itu bisa kita obrolkan mungkin ya ke depan lagi ya. Saya sudah tidak sabar nih. Sebenarnya saya juga belajar nih dari Bukan mengenai masalah Bukan. Saya juga belajar sendiri nih. Jadi menambah wawasan saya juga sih. Siap, nanti setelah kegiatan pasti saya cerita sama Ibu. Oke Bukan. Terima kasih banyak bermanfaat ya. Sama-sama. Oke, Bu Suri, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Sudah Bu, saya berusaha. Nggak tahu nih penilaian berikan seperti apa nih ke saya. Oke, baiklah. Jadi tadi saya sudah melihat Bu Suri benar-benar enak ya mengajak ngobrol coachingnya juga nyaman, berdiskusi dengan Bu Suri sampai coachingnya menemukan jawaban dari permasalahannya. Baik, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi terkait dengan kegiatan Bu Suri, kegiatan coachingnya. Bu Suri tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur cerita. Dilihat dari tujuan, sudah Bu Suri menanyakan apa yang Bukan dapatkan di kegiatan coaching sudah. Dari identifikasi juga Bu Suri sudah menanyakan parameter dari hadir sepenuhnya pada siswa yang menjadi masalahnya dari Bukan.
Hanya saja pada kegiatan identifikasi tadi mungkin ada satu kurang, Bu Suri menanyakan kira-kira hambatan apa saja yang Bu Kar alami saat Bu Kar alami saat dia mengatasi masalah ini. Oh iya benar itu kelewat seperti Iya yang benar. ya. Jadi kan kita harus tanya dulu hambatannya apa kira-kira sampai Bu Kar merasa susah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu aja sih. Untuk di rencana aksi, Bu Suri juga sudah menanyakan ide-ide yang ingin Bu Kar capai seperti apa, rencananya apa, strateginya apa, sudah. Untuk di alur tanggung jawab terakhir, Bu Suri juga sudah menanyakan dukungan yang bisa membantu Bu Kar untuk menjalankan permasalahan tersebut hingga mendapatkan solusi. Oke, sudah sangat baik sekali ya Bu Suri sudah menggunakan alur cerita. Bu Suri juga sudah melakukan kompetensi yang tadi diinginkan, mendengarkan dengan rasa kan? Sudah, tadi bagian R-nya Bu Suri sudah memperhatikan coaching, sudah bagian A-nya Bu Suri juga sudah merespon dengan memberikan anggukan, dengan berkata oke, baik, sudah seperti itu. Dari alur S-nya juga Bu Suri sudah merangkum, mengkonfirmasi apa yang diucapkan oleh coaching, dan bagian A-nya Bu Suri juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan menjawab. Jadi bagus sekali Bu Suri ya, jadi kompetensi yang Bu Suri ingin kembangkan kan tadi kompetensi mendengarkan dengan rasa Bu Suri sudah tunjukkan tadi dengan sangat baik. Oke, nah sebelum kita akhiri ini saya ada beberapa yang ingin juga saya tanyakan Baik, ya terkait dengan kegiatan coaching ini. Nah, apa yang sudah Bu Suri lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator dari yang sudah Bu Suri lakukan coaching tadi? Nah, jadi dari kegiatan coaching itu apa yang Bu Suri lakukan sehingga sudah membuktikan bahwa Bu Suri sudah mendengarkan dengan rasa? Menurut Bu Suri? Kalau menurut saya sih yang saya lakukan tadi, saya berusaha untuk menerapkan apa yang ada di capaian kompetensi dari rasa itu sendiri, mendengarkan seperti apa, saya berusaha untuk melakukan hal tersebut sehingga apa yang saya bisa fokus ya mendengarkan apa yang diucapkan atau yang ingin digali dari permasalahan coach saya itu berikan. Oke, baik ya. Jadi Bu Suri sudah mengetahui bahwa Bu Suri secara tidak langsung Bu Suri sudah meningkatkan kompetensi yang Bu Suri inginkan tadi. Nah, tadi saya juga sudah melihat kegiatan coach yang Bu Suri lakukan seperti menenangkan rasa, menggunakan dengan alur tirta, itu sudah sangat baik sekali walaupun belum sempurna ya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna selain Tuhan itu sendiri, tapi sudah luar biasa kali, sudah hebat. Oke, nah yang terakhir, menurut Bu Suri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain mendengarkan rasa setelah Bu Suri melakukan coaching tadi, kira-kira? Sejauh ini yang paling saya bermasalah itu kan mendengarkan dengan rasa, kadang-kadang saya gagal fokus gitu mereka. Untuk kompetensi yang lainnya juga mungkin perlu saya konsistensi dan kalau perlu ditingkatkan lagi dari yang kompetensi yang saya yang sudah ada itu sih berikan. Mungkin semuanya sih harus konsisten, stabil seperti ya. itu. Oke, supaya tidak lupa seperti tadi hambatannya. Ya, benar. Oke, ya, oke. Yang penting secara garis besar Bu Suri sebagai coach, Bu Suri sudah mengetahui apa itu kegiatan coaching, terutama menggunakan alur tirta, mendengarkan dengan rasa, itu sudah sangat baik sekali, membuat dan menuntun coaching hingga nyaman berkomunikasi dengan Bu Suri, sehingga coachingnya bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan mereka. Oke Bu Suri, kalau kayak gini saya sudah yakin banget dengan nilainya yang akan saya berikan untuk Bu Suri. Keren sekali, selamat Bu Suri, sudah menjadi coach yang baik. Semoga Bu Suri bisa tetap konsisten menerapkan ini nanti saat di kelas, baik dengan anak-anak, dengan rekan sejawat, atau dengan yang lainnya. Oke Bu Suri, kalau gitu saya pamit, saya ucapkan terima kasih, selamat melakukan aktivitas lagi. Oke Bu Rika, terima kasih ya. Sama-sama, saya permisi. Iya.